Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada detik ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat di masjid yang sangat mulia ini. Semoga ibadah kita, kehidupan kita akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepadanya kita kelak di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada 12 karakter manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa manusia itu sangat mencintai dunia. Kalla bal tuhibbunal ajila. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah, banyak manusia yang kena penyakit waham. Sahabat menanyakan, mal wahnu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini Masya Allah Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa manusia itu karena memang cinta sama namanya dunia. Apalagi kalau disambung dengan Ali Imran 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi manusia dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Salah satunya adalah an-nisa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, berbicara wanita ini tidak pernah ada habisnya. Dari zaman Nabi Adam, bagaimana Ikrimah diperebutkan oleh Qabil dan Habil sampai bunuh membunuh. Tapi mestinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus bisa menempatkan wanita di tempat yang terbaik. Makanya ketika anak kepada kedua orang tuanya itu durhaka, ini sangat-sangat dosa besar. Seharusnya namanya anak kepada kedua orang tua itu adalah berbuat
birrul walidain, terutama adalah ibumu yang telah melahirkan kalian, mengandung 9 bulan, mendidik kalian. Kalau kita hidup di dunia ingin bahagia, ingin sejahtera, maka hormatilah kedua orang tua, terutama ibu. Jadi An-Nisa, perempuan harus dihormati, ditempatkan yang terbaik, jangan dilecehkan. Kota-kota besar banyak sekali perempuan dilecehkan, perempuan dibunuh. Ini Masya Allah, berbuat selingkuh. Ini kalau kita baca di mass media, ini Masya Allah. Terus kemudian yang kedua yang menarik juga ada al-banin, anak. Anak juga hal yang menyenangkan kalau anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka mendidik anak menjadi penting. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Salah satunya adalah bil qudwah, uswah, diberikan contoh. Kalau orang tua mengajak anaknya jamaah sholat maghrib di masjid, mestinya harus diberikan contoh. Lebih dulu digandeng pergi ke masjid. Jadi jangan sampai menyesal kalau anak itu nanti menjadi anak yang nuwun sewu, berandalan, ugal-ugalan, terkena kasus narkoba. Ini Masya Allah, naudzubillah. Maka ketika kecil diajak ke masjid, ngaji sama Pak Kiai, ini Masya Allah, insya Allah nanti akan menjadi anak yang soleh. Betapa pentingnya waladun solih yad'ulah, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita kelak, mungkin gak lama lagi, di alam kubur Bapak dan saudara-saudara sekalian, apa yang dibutuhkan kita adalah doa dari anak soleh, waladun soleh yad'ulah. Makanya orang yang meninggal itu tidak ada hal yang bermanfaat setelah mati kecuali apa? Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh yang mendoakan. Nah kita kadang-kadang mendidik anak, kadang-kadang dididik di tempat yang favorit, ilmu umumnya favorit, sehingga menjadi orang yang sukses kelak di hari kemudian. Tapi orang lupa anak itu dididik di pondok pesantren. Ini Masya Allah. Kalau bisa umum iya, pondok pesantren iya. Ini Masya Allah. Terus kemudian yang ketiga adalah konatiril mukontoroh, harta yang banyak. Siapa sih tidak kepingin harta yang banyak? Coba lihat di gedung DPR sana di Jakarta, saudara-saudara kita, orang sudah punya gaji 1 bulan 150 juta, masih kurang 150 juta dulu Pak. Kita mendapatkan 1 juta aja sudah alhamdulillah. 150 juta masih kurang dan kurang. Manusia itu tidak pernah akan ada cukupnya Bapak. Punya kos-kosan 1 kamar, kepengen 2 kamar, sampai seterusnya. Ada yang punya 100 kontrakan. Ini masih kurang dan kurang selalu. Adalah harta itu kalau tidak pintar itu tidak mungkin dibawa mati. Tapi kalau kita pintar, Masya Allah Bapak,
Harta itu bisa dibawa mati, titipkan di panti asuhan, dimasukkan kotak infak di masjid. Itu harta yang sebenarnya akan menolong kita kelak di yaumul hisab. Coba bayangkan sak dunya dikumpulke di padang mahsyar. Jadi Masya Allah, Pak. Orang itu sibuk mencari syafaat dari Rasul. Maka kita harus selalu mencintai Rasul dengan sering bersolawat kepadanya. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi harta yang banyak itu mestinya harus bisa menolong kita. Pada akhir ayat disebutkan zalika mata'ul hayatid dunya. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan bagi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Tentunya harapan kita, semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim.